beliau hadir seluruh keluarga. Beliau hadir seluruh keluarga. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai pengajian pagi ini sebagaimana biasa, mari kita awali subuh kita ini dengan bersedekah. Bersedekah. Untuk itu mari sama-sama keluarkan dompetnya, keluarkan isinya, jangan ditengok-tengok. Bersedekah 100.000 ibarat lampu dalam kubur 100 watt. Sedekah 50.000 ibarat lampu 50 watt. Sedekah 10.000 ibarat lampu. Gampang. Untung lagi dapat. Mana yang tidak bawa sedekahnya, tangan aja masukkan ke dalam. Udah bersama. Ada yang merah tidak? Ada yang merah. Produk saya sudah. Baik Bapak Ibu, mari kita ikuti, kita dengarkan, kita simak dan kita perhatikan baik-baik. Kalau kita jadikan iman, kita jadikan amalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Imam Khatibul Karim beserta pengurus Masjid Talikur Rahmah. Kemudian yang saya hormati para buya, para ustaz, para orang tua, sesepuh dari WA Raminang, bapak-bapak, ibu-ibu, bodoh kandung. Alhamdulillah, puji syukur. Mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang alhamdulillah sampai pagi ini masih kita rasakan. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita untukkan untuk arwah junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, pagi ini sekedar mengulang-ulang kembali pembelajaran yang mungkin ya namanya pengajian agama ke sebatas itulah Bapak Ibu, sebatas agama Islam, tidak ada lagi yang lain. Jadi maka itu dalam kesempatan ini sebatas mengulang-ulang dan ingat Bapak Ibu bahwa kita ini cak mau datang, cak itu balik. Intinya itu Bapak Ibu, cak mau datang, cak itu balik. Cak itu balik. Itu intinya untuk selesai. Jadi cak mau datang dulu, cak itu balik. Artinya Bapak Ibu, bagaimana kita datang dari Allah dulu, cak itu balik. Nah dibacakan Allah itu kalau telah tidak sampai dan cuma datang cak itu balik. Apa maksudnya ini? Artinya kita datang dulu dari Allah tanpa dosa, kembali juga kepada Allah tanpa dosa. Itu intinya itu Bapak Ibu. Jadi artinya cuma datang cak itu balik. Kalau datang dulu tanpa dosa, kembali juga tanpa. Sekarang persoalan bagaimana? Kalau datang itulah dalam posisi dalam perjalanan ini menuju balik. Jadi kita sekarang dalam perjalanan menuju balik. Nah, masih Allah berikan kesempatan. Yang tahu dengan perjalanan hidup kita adalah kita. Kalau dulu datang kita sudah jelas. Nah sekarang posisi balik, kira-kira cak datang dulu atau ada perubahan?
Yang tahu gitu Bapak Ibu. Yang jelas datanglah tahu itu sekali Bapak Ibu. Bahasa agamanya fitrah. Nah, cuma sekarang balik gitu. Kalau merasa kita ternyata belum datang dulu, nah kesempatan masih Allah berikan Bapak Ibu untuk perbaikan. Bila balik 6 tahun lagi. Nah, ya itu kan apalagi tahu baliknya tak tahu kan? Baliknya dah tahu Bapak Ibu. Kalau mendadak nanti Balik ke subuh. Kita belum datang dulu. Kalau itu yang terjadi, sulit rasanya kita akan sampai ke kampung halaman kita Bapak Ibu. Sebab dunia ini bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Kemana orang mengartikan, ini tempat tinggal nih, tempat meninggal. Kita akan menuju kampung halaman kita yaitu di surga. Itu yang dimaksud Cak Manu datang dulu, itu balik. Datang dulu dari surga, kembali kepada surga. Nah sekarang persoalan untuk menuju Bali itu, kira-kira ada tidak memberatkan kita ini? Maka itu kesempatan masih Allah berikan. Sebab Allah sayang kita Bapak Ibu. Kalau maunya Allah itu tadi, aku beri kau datangkan dulu kau tanpa dosa, nah kembali kepada aku juga tanpa dosa. Nah dalam artian apa? Untuk membuktikan demikian, Allah banyak-banyakkan pahalanya. Kalau membuat dosa satu ditulis. Tapi kalau membuat kebaikan, Allah banyak-banyakkan Bapak Ibu, supaya mengalahkan satu kejahatan, satu keburukan. Nah, contohlah, kalau sekarang di subuh, berangkat Bapak Ibu dari rumah ini, kalau langkah sekian langkah, satu langkah Allah hapus satu kesalahan, Allah angkat satu derajat. Qabliyah subuhnya lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi kalau orang terkaya kita ni apa? Siapa yang paling kaya di dunia? Paling sekian triliun biayanya. Hidup apa hartanya? Yang berangkat subuh orang terkaya di dunia ini. Dunia dan isinya. Itu baru sunat subuh. Itu sekali subuh, bukan sesumur hidup, sekali subuh. Nah, tambah lagi subuh jamaahnya sama dengan sholat semalam suntuk. Siapa yang pernah sholat semalam suntuk? Tidak ada kan? Itu baru satu subuh itu. Jadi sengaja Allah banyak-banyakkan di satu sisi supaya bisa mengalahkan keburukan, yang kedua supaya bisa lebih menyamai dari umat-umat dulu. Umat dulu kan sampai 1000 tahun. Nah kita kan cuma paling 60, 70. Ya kalau cuma satu-satu sama dengan umat dulu, kalah gitu kan. Jadi kalah usia sudah kalah kita ya. Jangan-jangan nanti kapling surga tak kebagian kita lagi. Jika gitu Allah sayang Bapak Ibu, Allah banyak-banyakkan pahala untuk kita ya. Itu baru subuhnya tu. Nah, belum lagi yang lain. Nah jadi maka itu di dalam posisi demikian yang berpesan, sekecil apapun yang satu kebaikan, amin. Sebab tidak tahu Bapak Ibu amalan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Ini dalam rangka untuk tidak tahu apakah amalan kita bersedekah bisa jadi, sholat itu mungkin bisa jadi. Tapi dalam bahasa Nabi, sekecil apapun satu kebaikan, amin. Sebab belum tentu kebaikan mana yang akan mengantarkan kamu ke surga. Ya, sebagaimana contoh Bapak seorang wanita yang pelacur itu ya. Ya. Dia pas balik pagi, dia sudah tobat, dia sadar. Tapi amalan apa yang harus dia lakukan? Sebagai wujud tobatnya kepada Allah, ngasih minum anjing kan? Ternyata itu yang mengantarkannya ke surga kan? Belum tentu amal ibadahnya yang lain, tapi itulah ngasih minum itu yang mengantarkan. Mana tahu Bapak Ibu, yang hari ini subuh hari ini yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Berangkat kita jauh-jauh kan ke sini, duduk bersama sebagai pengikat buhur silaturahmi dengan saudara kita yang di sini Bapak Ibu. Nah, mana tahu itu yang dinilai oleh Allah. Oh, ini subuh minggu September yang kedua ya. Jadi maka itulah pesan Nabi, sekecil apapun suatu kebaikan jangan ditunda-tunda. Mana tahu itu yang akan menjadi
buah bonek bagi kita Bapak Ibu untuk mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu di samping hal demikian, tentu kita jaga juga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Terutama ya, ini sudah sering kami sampaikan ya, pelaksanaan yang 5 waktu. Nah, inilah salah satu bahagian supaya bisa cak manulu kita datang cek berbalik. Nah, bagaimana memproses cek itu kita balik sebagaimana datang? Salah satu amalan yang Allah berikan adalah yang 5 waktu. Itu bahagian Bapak yang wajib, ada bahagian sunat itu kan. Nah, sekarang coba kita lihat yang wajib aja dulu Bapak Ibu. Jadi waktu 5 waktu semalam itu adalah bahagian dari bisa mengembalikan kita kepada kefitrahan kita. Sebagaimana juga pernah sahabat ditanya oleh Nabi, wahai sahabatku, bahwa salat 5 waktu itu seperti sungai di depan rumah. Nah, yang kamu 5 kali mandi satu hari, kira-kira masih ada tak kotoran? Ditanya oleh sahabat, tidak ya Rasul. Nah, begitulah salat 5 waktu ini. Jadi kalau kita mandi 5 kali Bapak Ibu semalam masih ada kotoran, masalah tak? Masalah itu, masa 5 kali mandi masih kotor. Cari penyebab yang kira-kira di mana. Apakah airnya kotor, atau sabunnya mungkin tidak bagus, atau mungkin cara mandi tidak pandai. Jangan dibiarkan Bu. Sudah mandi 5 kali tidak bersih, dibiarkan jangan. Nah, begitu juga kata Nabi sholat yang 5 waktu ini, pembersih dosa-dosa kita masa lalu Bapak Ibu. Tapi kalau sholat dosa masih banyak, berarti ada persoalan itu. Sebab kalau mengukur sholat diterima dan diterimanya itu lebih mudah dari mengukur ibadah yang lain. Sebab di dalam ayat dituntut kita, aqimi sholat, inna sholat tanha, ada ukurannya. Jadi sholat itu menjauhkan kita daripada yang keji dan munkar. Contoh kecil gini, umpama nih nanti kita kan habis sholat subuh nih Bapak Ibu, ada yang jalan kaki atau mungkin yang pakai motor. Nah, pas kalau yang pakai motor, pecah ban, pecah nih. Astagfirullahaladzim. Kalau yang jalan kaki tersandung kaki, spontanitas, astagfirullahaladzim, salat subuhnya diterima. Mudah mengukur ya Pak? Berarti salat subuhnya diterima itu. Atau ibu-ibu pas bangun salat subuh, pergi ke dapur, sedang cuci piring jatuh, pecah, astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti salat subuhnya diterima. Tapi pas habis salat subuh jalan-jalan kaki tersandung langsung carut, tidak diterima salat subuh itu Pak. Masa habis salat carut? Mudah mengukur dia. Jadi bagaimana kegiatan kita selama ini Bapak Ibu? Satu bagaimana? Nah, kita yang tahu itu. Nah, kalau mungkin ada hal demikian, berarti ada persoalan tentang salat kita. Nah, subuh menjaga kita sampai zuhur. Subuh itu. Nah, nanti zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib. Ternyata kita di dalam lindungan ibadah yang kita lakukan Bapak. Nah, ternyata belum sanggup, berarti ada persoalan ini. Kalau kami sering sampaikan ini di sebagai subuh juga ini sama seperti ibu-ibu yang masak. Sekarang kan agak canggih ibu masak. Bagaimana? Dijikol, pakai tusuk tulis sendiri dulu. Paling lama masak nasi jam, ada 1 jam ini, setengah jam ya. Rencana makan bersama habis maghrib, habis asar mulai ibu masak, colokkan. Pas habis maghrib, semua persiapan makan lagi siapkan, piring, gelas, sambal, gulai, segala macam lengkap di atas meja. Tinggal nasi belum. Nah, biasanya kan nasi terakhir kan, diambil ke belakang. Pas dibuka, masih air. Masalah lah tuh. Masalah itu. Masa sekian jam tidak masak nasi kan? Cari penyebabnya, kira-kira di mana? Ditelusuri. Tapi hidup
lupa menekan power di bawah. Nah, jadi masalahnya ketemu lupa menekan power. Nah, supaya nasi jadi beras jadi nasi harus tekan power itu lagi. Jangan dibiarkan Bapak Ibu. Jangan biarkan bela. Ujung-ujungnya kelak jadi nasi. Tidak bakalan jadi nasi kalau tidak ditekan. Paling-paling melunak baik. Jadi tahu kita masalah kita cari, setelah kita tahu kita perbaiki. Jangan dibiarkan. Nah, begitu juga salat yang kita lakukan di Bapak. Kalau ada masalah, cari kira-kira di mana. Setelah ketahuan, perbaiki. Nah, mungkin salah satu di antara sekian yang mungkin kita lihat penyebabnya ini. Pertama mungkin waktu. Ionian Pak Ustaz. Kami galak waktu pun ditunda-tunda. Zuhur jam 2, asar. Kadang duduk sekalian dengan asar dengan maghrib. Wudhu asar sekalian maghrib gitu. Oh, ini mungkin penyebabnya kan. Masa saya dipanggil oleh Allah untuk benang Bapak Ibu. Itulah azan berkumandang, hayya 'alas shalah, mari kita benang. Diajak Allah untuk benang, kita tunda-tunda. Pas nanti jam 5:30 baru minta, ya Allah, tadi kau kemana? Diajak awal kau benang, kau tidak mau, kemudian kau terakhir kau minta, sudah dipending dulu doa itu. Jadi lihat waktu itu kan. Malu kita Bapak Ibu. Ketika azan berkumandang, Allah tidak pernah terlambat memberikan kita rezeki. Itu apa kita lambat-lambat? Jangan sampai nanti ya kadang-kadang kita kalah dulu Bapak Ibu. Undangan Allah dari undangan manusia kan. Kalau undangan manusia, padahal yang dikasih oleh manusia kira-kira apa? Nasi satu piring kan? Ada nambah kan? Itu kalau antri puluh sekian meter lama itu. Dapat nasi piring pesta antri sekian panjang itu. Selangkah. Tapi sabar menunggu nasi piring. Iya kan kalau pesta. Untungnya sekarang yang corona. Kalau tidak corona dulu panjang antri ini. Nah ini yang corona tidak ada antri. Kadang datang selesai juga kan. Itu dapat, tapi semangat menghadiri undangan luar biasa. Nah sekarang Allah apa yang Allah berikan untuk kita lebih dari nasi satu piring. Allah jamin hidup kita Bapak Ibu. Nah kenapa ketika Allah memanggil kok kita abaikan? Ya paling manusia sekali itulah kita dikasih makan. Besok sudah datang lagi. Pakai amplop dulu kan. Cukup kita tes Bapak Ibu. Hari ini hari ini kita diundang pesta. Lah ketemu dengan ahli rumah. Datang, terima kasih dia. Pak, nanya, kalau Bapak tuh makan malam tuh Ibu makan malam jam berapa? Kami kalau makan malam tuh habis maghrib. Bagaimana? Aku nak datang. Tes Bapak Ibu, bagaimana manusia dengan kita, Allah dengan kita ini. Dah. Besok datang kita ke rumah katanya dia makan malam itu habis maghrib. Besok pas habis maghrib kita lagi duduk di rumahnya. Kenapa? Kami minta makan. Sekali Bu, selesai. Besok cukup lagi kita habis maghrib. Kenapa Pak? Minta makan ya. 2 kali mungkin masih dikasih. 3 kali mungkin masih. Kali yang keempat kata sang suami, Bu, besok tukar jadwal makan ya. Kapan? Kenapa ditukar? Tengoklah bapak tu, jam maghrib tu lah tercebok, jam maghrib tercebok. Baru 4 kali Bu dah ditukar jadwal makannya. Itu manusia kan? Tapi Allah Bapa betul 24 jam ngasih kita rezeki. Ini sebagai membuka yang hati kita yang galak menunda-menunda tu Bapak Ibu. Tapi bagi kita yang hadir di subuh ini, tidak akan pernah terucap dari bibir lagi Bapak Ibu ketika azan berkumandang, kelaklah sebentar lagi lah waktu masih lama. Itu kan bahasa orang beriman, itu bahasa siapa tu Bapak Ibu? Ayo kita ngomong, kelaklah sebentar lagi waktu masih panjang. Tanggung ini dikit lagi. Itu bahasa siapa itu?
Ingat surah Al-A'raf ayat 200 Pak. Itu adalah bisik-bisikan setan itu Bapak. Cuma begitu setan hebat, memakai mulut kita tak sadar Pak. Itu hebat iblis Bapak itu. Dia pakai mulut kita untuk menjaga jarak kita dengan Allah, tapi kita tak sadar, masih terasa enak ini. Dia maka itu ketika ada bisik-bisikan demikian, nah, bisa datang dari orang dekat, itu tadi dari mulut kita Bapak Ibu dipakai itu, bisa datang dari orang dekat, mungkin bisa datang dari yang lain. Nah, kalau dari orang dekat siapa? Kalau kami bapak-bapak, Bu, nih kena ke masjid, azan berkumandang, dah usah lapar di rumah aja. Nah, itu dari istri itu corona itu, gak usah ke masjid. Nah, datang dari istri atau istri datang dari suami atau dari yang lain itu Bapak Ibu. Jadi kalau sang suami datang dari istri, apa pesan Allah Bapak Ibu untuk menghindari kita demikian termasuk bisi-bisikan dari iblis tadi? Ucapkanlah fasta'iz billah. Jadi bukan istighfar itu di dalam tuntunan Al-A'raf 200 itu. Kemudian 201 ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir. Ini bukan istighfar Bapak Ibu. Jadi kalau ada nanti Pak, kita nak ke masjid, ngomong ke orang rumah, Bu, kena masjid, kata orang rumah, dosa lah Pak, di rumah aja, corona. Apa yang diucapkan itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kata istri, Pak, kenapa berlindung kepada setan? Jadi saya ke setan? Bukan, cuma setan itu memakai mulut ibu. Jadi itu Bapak atas baliknya juga demikian. Termasuk ibu-ibu, Pak, apa? Ini ada pengajian di masjid. Aku nak pergi pengajian yuk. Oh, nak usah lah di rumah aja. Ingat Bapak Bu, boleh kita pamannya mencegah saya singgil buat dengan catatan di rumah dipenuhi. Ini di rumah ilmu agama tak dikasih, segala macam tak dikasih. Siapa tanggung jawab? Tanggung jawab suami. Kalau buku agama suruh baca buku agama. Apalagi sekarang HP sudah ada, silakan itu HP. Dimiliki oleh sang suami HP itu gunakan untuk belajar agama. Jangan sekadar WA aja gitu kan. Nah, ini tak semua tak diajarkan Bapak Ibu. Nah, kemudian ada sang istri kalau pengajian di dekat rumah, di masjid, dia pamit minta izin. Tak usah. Ucapkanlah cepat-cepat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi itu, jadi contohnya. Jadi maka itu ketika azan berkumandang, bagi kita yang hadir tidak akan terucap kata itu lagi Bapak Ibu. Sebentar lagi kelaklah waktu masih lama. Buanglah itu jauh-jauh. Ketika azan berkumandang tinggalkan sejenak supaya berkah rezeki akan Allah. Sebab kadang subuh itu ketika azan berkumandang bergetar Bapak Ibu, jendela-jendela rumah kita bergetar dengan azannya. Kenapa pagi-pagi bergetar? Bagaimana hati kita? Apakah bergetar kita untuk turun rumah atau bergetar hati untuk menarik selimut lagi? Ini kadang-kadang kalau getaran dari Allah azam itu kadang tak apa-apa. Ketika gempa bergetar, digetar oleh gempa, berlari keluar ini. Bayangkan aneh manusia. Ketika jendelanya bergetar dengan azan, tidak ke mana-mana itu. Tapi ketika gempa yang bergetar, digetar oleh gempa kan tak kemarin. Tidak pacak pintu jendelanya tadi. Pas kita balik dari masjid, Jul ngasih tahu itu. Dan berada di jalan kan, Pak, gempa, kami lah dah duluan. Tapi masih ngasih tahu itu. Lari keluar Bapak. Apa lagi dari masjid? Jadi inilah kadang-kadang tingkah pola hidup manusia. Karena tidak mensyukuri begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, jaga waktunya baik-baik. Satu. Kemudian yang kedua, dan kita percepat aja Bapak Ibu. Yang dulu ini, bisa jam 7 kelak. Mana cukup aja. Yang kedua, jaga syarat rukun. Kalau syarat sebelum salat, rukun di dalam salat. Nah, kalau yang syarat yang kami bapak-bapak yang sering terabaikan, yang merokok. Nah, kadang setengah sesi merokok, jatuh merokok di atas paut, berlubang itu celana. Nah, ketika berlubang celana, nampak kulit, itu tidak sah di bawah salat. Ini ibu yang gosok celana sang suami, tengok-tengok ni,
Tapi suami yang perokok, kalau tidak perokok akan duit gitu. Kadang saya jatuh itu kan, lihat. Nah itu kalau kami bapak-bapak. Nah kalau bagi ibu yang sering terbuka aurat, ini di muka, ini juga pernah saya sampaikan muka. Ternyata ibu kita sampai kini ada yang tidak tahu mukanya mana. Tidak ada tahu mukanya. Akhirnya apa? Mukanya sampai ke leher. Ya ada ini. Sebentar. Protokol kesehatan taruh riswah. Ada ibu pakai mukena gini, Bu. Ada. Banyak. Mukena banyak, Pak. Gimana itu? Padahal yang muko mana muko? Yang boleh nampak kan telapak tangan dan muko. Nah, yang muko yang mana tu? Bayangkan Bapak Ibu lah setiap berumur itu muko tak tahu Bu, batas muko. Jadi kalau batas muko ini Bapak begini lah. Ya kan? Nah ternyata ibu kita tadi Pak sampai sini. Nah kalau ini masuk muka dah. Leher itu. Leher kan. Nah, kalau leher nampak macam mana solatnya? Ya batal lah Bapak Ibu. Nah kita menuk ionian kalau solat. Alasan lingkaran ini kita, ya kalau kita pakai peniti ada jarum ada kok dikurangi. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang istrinya sudah datang hari ini, kelak nanti kalau balik dia belum tidur, belum bangun, terus salat subuh mana tanya belum bangun gini kan? Tengok salat subuhnya pakai mukena macam mana? Jangan dibiarkan Pak, jangan dibiarkan. Kalau yang ibu tengok anak gadis nanti bagaimana salat mukenahnya. Nah itu syarat. Nah kemudian rukun di dalam proses salat itu sendiri. Termasuk bacaan-bacaan yang lain. Dalam posisi rukun ini mungkin sedikit Bapak Ibu, usahakanlah sebab yang bacaan sholat sejak dari TK sampai hari ini itulah. Tak ada yang tak kalau di Quran mah ada bacaan lain tak? Bu, ada bacaan lain, bacaan sholat yang lain ini. Itulah kan? Dari TK sampai hari ini itulah Pak. Cuma ni kalau ada bedanya doa kita, ada yang Allah mabaid, ada yang kanjau. Ada yang rukunya subhanallah fili, ada yang subhanallah bihamdi. Itu aja bedanya. Yang lain sama kan? Toh ya kalau Bapak Allah membaik dari TK sampai sekarang itu juga. Pertanyaannya Bapak Ibu, masa dari TK sampai kini dah tua, paham tak yang dibaca? Ini kita jujur Bapak Ibu. Sebab kepahaman itu akan membawa kekhusyukan tersendiri itu. Masa dari TK sampai sekarang, itulah bacaannya. Tapi kau tak paham-paham. Padahal arah atau kemauan paling lama 2 bulan Pak bisa ya. Doa kita 1 minggu, Al-Fatihah 1 minggu, ayat sama rukuk 1 minggu, Iktidal sama rukuk 1 minggu, 1 bulan itu. Duduk doa dulu antara doa sujud 1 minggu, tahiyat 2 minggu, agak panjang dikit kan? Pas. Assalamualaikum 1 minggu belum. 2 bulan selesai ya Pak. Tapi kenapa keinginan kita untuk itu dah ada Bapak Ibu? Yang minimal contohnya gini lah. Kita baca ini wajah tu sampai wa ma'ana minal mus. Bahasa kita pendek simpel itu. Aku pasrahkan diri kepadamu ya Allah. Dah selesai Pak. Tapi kalau perkata huruf nak mau diterjemahkan maksudnya. Tapi pahami itu perbaik itu apa? Itulah guna HP Android itu. Gunakan kesempatan Bapak Ibu. Sebab dari TK itu bacaan, SD itu sampai sekarang itulah bacaan. Tapi kok tak kita lebih tingkatkan kepada pemahaman. Nah, sekaligus Bapak Ibu tambah hafalan ayat. Jangan dari TK, SD itu 3 surat sampai nenek-nenek mesti 3 surat. Trikun. Tambah inna wal asri. Bayangkan kok dari SD sampai kini masih 3 surat itu. Kenapa tak pernah kita tambah-tambah? Kadang kita kalau masuk kita Pak Haji Sarman, kadang belum pergi lah balik. Tahu tak belum pergi lah balik. Lah tambah kapal ayat, payah kita tutup Ustaz. Dapat ujung hilang pangkat. Dapat pangkat, hilang ujung. Dapat ujung pangkat, hilang ujung tengah. Lah pernah cukup? Belum pernah.
Padahal ini dunia tempat lagi Bapak dengan Pak Yasmin Kamaludin. Dia mondok di Pondok Pesantren di Rawa Panjang di Bogor ini. Dalam rangka 28 hari hafal Quran 30 juz. Umurnya 52 tahun. Kalau yang biasanya selama ini ada seorang anak Bapak Ibu yang hafal Quran umur 8 tahun, 9 tahun itu namanya Najah ya. Nah, itu kan otaknya lumpuh. Yang pernah saya sampaikan Pak Dokter ya. Pak Dokter otaknya lumpuh. Semua tentu tidak bisa Bapak Ibu. Mau membahas Indonesia juga susah. Apa yang terjadi? Kalau Allah sudah bicara kun fayakun, siapapun bisa. Apalagi umur 50 tahun orangnya sehat. Dasar agamanya juga ada. 28 hari. Satu hari 3 juz, ada 2 juz gitu. Dihafal. Kalau yang ngajanya gitu juga Bapak Ibu. 8 tahun 2 bulan mulai dia dihafal oleh seorang ibu. Inilah ketabahan, kedaulatan, keteguhan, ketangguhan seorang ibu. Pelan-pelan diajarkan anak. Berapa lama Bapak Ibu? 10 bulan hafal Quran 30 juz. 10 bulan. Dunia kepar Bapak Ibu. Orang bicara takkan mungkin. Takkan apa yang terjadi. Malah bukan sebatas hafal Bapak Ibu. Halaman dengan ayat-ayat nomor hafal galau ini. Najah, coba kamu bacakan halaman 301. 8 baris dari atas. Tidak geruk-gerukkan ini, coba hafalnya. Nah, kalau kita mampu, termasuk saya, hafal surat Anas Bapak Ibu, langganan terus kan. Ayo, ayat yang kelima. Bisa bukan pulang dari awal dulu. Iya kan? Kalau genas gitu. Padahal ditanya halaman tidak, urutan sekian dari atas tidak, lah menjadi langganan masih geruk ini gitu. Kita sudah punya Bapak. Walau qad yasanal Qur'ana rizqi fahal min mudakir. Sungguh Quran kami mudahkan siapa yang mau. Minimal kalau kita agak 20 juz 30 jadi. Orang 30 juz kan? Kita juz 30. Juz 30 itu sudah sepertiga Al-Quran sudah di kepala. Banyak juz 30 sepertiga Al-Quran sudah di kepala. Sebagai 37 surat ini. Mulai dari yang nambah terus Bapak, kemudian tambah dengan juz 29 dan seterusnya. Jadi insya Allah Bapak Ibu, Allah kami yang terbaik. Nah kemudian yang berikut, yang terakhir Bapak Ibu, itu jaga tadi secara rukun, kemudian jaga jamaahnya. Nah jadi jaga jamaah. Kalau dalam bahasa orang sufi, sering-seringlah di belakang imam sebelum di depan imam. Tahu tak maksudnya Bapak Ibu? Sering-seringlah di belakang imam sebelum di depan imam. Ini berjamaah tidak pernah, sekali berjamaah langsung di depan imam. Boleh. Bermelintang dulu. Tidak lupa tuh bermelintang dulu. Nah, itulah ibu orang tua, itulah malam yang paling semalam-malam kami bapak-bapak. Tidak pernah berjamaah, sekali berjamaah langsung di depan imam itu. Itulah manusia malam dulu. Semasa hidup tidak pernah. Jadi maka itu ringankanlah langkah kaki kita Bapak untuk membangunkan masjid. Apalagi dalam kondisi saat ini, tingkatkan imun, apalagi berangkat subuh itu naik Bapak. Jadi jangan ragukan dari satu sisi, tetapi kita jaga juga Bapak. Kalau kesehatan kita jaga, suruh pakai cuci tangan, kita cuci tangan. Kita bukan cuci tangan lagi, usah kalau kita cuci kaki. Iya. Mulai berantakan, kumur-kumur, hidung, muka, lengkap sudah. Maka itu kalau kita dengan teratur, dengan baik, kita berduduk, ya tidak apa-apa. Kita akan terhindar dari penyakit yang memang yang menular, sebagaimana yang pernah kita lihat kan. Tapi kalau menular, tapi kalau kita tengok berita kita di dulu tidak perlu mematikan begitu. Ada Bapak. Sebab kalau kita lihat, Pak Dokter 30 kan? 36 bulan kan? Baru 6 bulan 30 orang. Kalau kita tengok dengan mati biasa di Bengkulu itu kasar Bapak sampai 4.000 6 bulan. Yang corona baru 30.
Di kota Bengkulu Jo satu hari meninggal itu 7 orang. Kalau 1 bulan 210. Itu baru kota. Taruhlah di provinsi yang lain, kota-kota yang lain, taruh 50 lah 1 bulan. 50 1 bulan ini. Kali 945 tambah 210. Berarti 666 1 bulan. Nah, kalau ini 30 6 bulan, berarti 5 1 bulan. 6 bulan 5 orang. Meninggal biasa. Meninggal biasa 1 bulan Bapak Ibu. 660 lebih. Ini dalam rangka jangan kita sampai stres Bapak Ibu. Itu tujuannya itu. Jangan kita waspada. Sebab kalau tidak masih ada saudara kita yang stres itu tidak baca keluar rumah. Takut itu. Ngapa? Itu corona. Apalagi dengan OTG. Inilah tak ada OTG lagi dah dokter. Atau curiganya itu dalam Bapak. Apalagi yang dagang. Dari pagi-pagi dah berdoa, ya Allah mudahkan rezekiku daganganku. Pas orang datang, jangan-jangan buat corona ini. Inilah curiga itu Bapak. Tapi kalau ilmu kita kuat, iman kita kuat, yakinlah Bapak. Allah akan menghindarkan kita dari demikian. Kita cuci, kita tangan segala macam kan. Namun usaha, tetap berusaha Bapak ini. Balik-balik kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibah illa bi'illah. Tidak satu pun musibah yang Allah berikan bumi ini kecuali atas izinnya. Kalau Allah sudah mengizinkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Sebab yang jalurnya virus itu bukan hanya mulut dan hidung aja, dan dokter mata juga kan. Nah kita kan dianjurkan cuma kan mulut ke hidung aja kan. Mata kan tidak. Macam mana perlu nutup mata itu? Cuma sebatas ini kan, tapi usaha kita tak usaha Bapak. Nah, ini yang betul. Mata tidak kan? Macam mana itu mata? Jadi maka itu mohon izin, mohon pertolongan dari Allah. Kalau Allah tak mengizinkan Bapak, tapi kalau memang sudah Allah menakdirkan kita, memang itu sudah menjadi suratan dari Allah, kita terima dengan ikhlas. Nah, mudah-mudahan kita dengar yang demikian, jangan kita hadir bersama-sama keberkahan kerahmatan bersama-sama. Mudah-mudahan kita terhindar Bapak Ibu dari yang namanya wabah yang hari ini. Sebab bagaimanapun memang kalau kita dalam Islam kadang-kadang sayanglah yang meninggal daripada hidup. Ini menjadi catatan juga kita Bapak Ibu. Sayanglah orang meninggal daripada hidup itu. Cukup ketika hidup sakit, paman, weh paman kau sakit, kalah lah. Weh paman tu lah sakit payah tu, kalah. Tidak kita datang. Setelah meninggal, hanya ibu tu. Nah ibu lah ke kampungnya, nah ibu lagi tu. Nah sayang kadang yang mati belum hidup itu. Nah maka tu kalau terjadi hal demikian, ada hal yang memang yang prinsip mungkin kita tidak bisa mengurus Bapak Ibu. Jadi kalau yang terkena demikian berpesanlah Bapak Ibu. Nah wasiat berpesan-pesanlah. Sebab kalau masuk ke ruangan itu keluarga lain tidak bisa masuk lagi. Kan sedih tu Bapak Ibu. Sedih tu. Walaupun di sisi manusia, di sisi Allah tu mati syahid. Tapi di sisi kita manusia ada yang kurang. Keluarga tidak bisa mengurus. Orang mungkin tidak minta tazkiyah. Orang mungkin tidak bisa untuk melayat rumah segala macam. Kemudian kuburan mungkin juga akan sesisih dari orang lain. Kalau dapat kita terhindar dari demikian Bapak Ibu. Ditambah lagi mungkin keluarga kita juga akan dibilang orang ni pergi tajak, tak usah ngaku situ atau corona tu. Maka itu dalam hidup itu ya dengan keimanan yang dilakukan, mudah-mudahan Bapak Ibu kita berdoa semoga terhindar dari demikian. Bapak Ibu tadi ngomong ke pengurus jam 6:15. Belum seperempat, masih 5 menit lagi. Nah, tapi kalau memanglah demikian, karena banyak yang lisan, kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kajian tausiah nasihat-nasihat agama yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita, terutama jangan menganggap enteng ringan ibadah, sebab kita tidak tahu ibadah yang mana yang akan diterima oleh Allah. Tentu yang ikhlas seperti
seperti sedekah tadi, karena dia yang bersedekah, yang penting ikhlas. Mana yang elok, besar ikhlas daripada kecil tapi tidak ikhlas? Baik, besar ikhlas. Itulah kadang-kadang lah kecil tidak berikhlas. Yang kedua kata beliau jaga sholat. Apanya yang dijaga sholat itu? Yang pertama dijaga waktu, kemudian dijaga kekhusyuan, dijaga rukun syaratnya, dijaga jamaahnya. Mudah-mudahan kita tetap berjamaah. Al-jama'atul rahmah wa firqatul rahmah. Berkumpul ini suatu rahmat, bercerai-berai adalah suatu rahmat. Kemudian kata beliau, sering-seringlah perbanyaklah menghafal Al-Quran. Najah yang kecil-kecil beliau hafal 30 juz. Itu juz 30 tidak hafal. Ya cak mana nak hafal Ustaz kami laku ko, satu dihafal, dua dihafal, 3 ruko, 4 dihafal, 5 ruko. Makin banyak dihafal, makin banyak. Tidak ada dihafal, tidak ada lupa Ustaz. Kalau tidak ada dihafal, lupa juga tu pikun namanya. Nah mudah-mudahan kajian-kajian beliau tadi, kalau siang kita jadikan tongkat, kalau malam kita jadikan suluh. Mudah-mudahan tambah iman kita, tambah ibadah kita, tambah silaturahim kita. Dan kami juga mengajak kepada seluruh jamaah Masjid Taribur Rahmah, kalau ada WA Safari Subuh, kalau ikut dengan WA Safari Subuh silakan saja. Dan kemudian kalau ikut berjamaah silakan saja. Kita mencari silaturahim, tidak ada daripada itu, cuman silaturahim. Tidak ada masalah politik-politiknya. Sebab kalau dikecilkan masalah politik, ini itu sudah hadir 6 tahun yang lalu. Tapi kalau masalah politik, pasti sebelum dilakukan, setelah politik selesai itu. Tapi kita insya Allah tidak cuma mengharap itu Allah. Kepada ibu jamaah yang dimuliakan Allah, demikian, dan dapat impak pada hari ini adalah lebih kurang 550.000. Untuk itu kepada pengurus masjid untuk menerimanya, terutama kepada dan kami mohon adokan kami tadi Pak Haji Sofwan Sekretari SA senior kita ini menyerahkan lipat saya merasakan ini cuma sebagai kecil-kecilan saja, bahwa itu juga kata Nabi, sekecil-kecilnya sedekah itu tentu ada. Jadi tawasulka filakikal laka sedekah, senyum saja kepada temanmu adalah sedekah. Jadi kalau dengan duit tidak bisa bersedekah, banyak duitnya. Jadi senyum insyaallah sedekah. Mari sebelum saat ini tutup, Bapak dan Ibu dari awal sampai akhir kalau ada yang salah dimaafkan. Makanan terus sekali lagi kami terima kasih kepada pengurus masjid, lah buatkan kopi, lah buatkan teh, lah buatkan ada air putih, lah ada kue yang lontong yang belum. Oh ya, yang kue sudah makan kue itu berapa? Habis, udah bisa dibawa pulang. Nanti pengurus masjid suruh kue banyak dibawa pulang. Banyak dulu kita jemaah ini Pak. Mari sebelum saya tutup, nanti terakhirnya kita foto bersama. Bukan sekerapan, kita foto bersama, bapak-bapak foto bersama, ibu-ibu foto bersama. Apalagi siang pagi model ini sejuk untuk foto yang cerah. Secerah kita nanti calon-calon dulu. Calon-calon dulu kalau apa katanya calon dulu? Wajibun malihun, wajahnya ceria-ceria. Baik, demikian saja. Nanti kita foto bersama. Bapak-bapak jangan sampai tidak foto Pak. Ada dan kemarin disuruh foto dan mau foto 2 hari tinggal. Mau foto. Nilai kami walinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mantap. Video dulu. Ya mantap. Tempatnya dulu. Pada